Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Sakinanti. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal tentang NQF Germany. Pertama, apa sih NQF itu? NQF sendiri adalah singkatan dari National Qualification Framework atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kerangka kualifikasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kualifikasi nasional dari negara Jerman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Jerman diapit oleh beberapa negara dan laut. Sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Belanda, Luxembourg, Belgia, dan Prancis. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Austria dan Swiss. Sebelah timur berbatasan dengan Polandia dan Ceko. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, dan Denmark. Jerman memiliki kerangka kualifikasi nasional 8 tingkat untuk pembelajaran seumur hidup, dan berdasarkan hasil belajar ada kerangka kualifikasi bahasa Jerman untuk pembelajaran seumur hidup. Secara resmi NQF Jerman sepenuhnya beroperasi pada bulan Mei 2013 dengan resolusi bersama Konferensi Tetap Para Menteri untuk Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Länder, Kementerian Pendidikan Federal dan Riset, Konferensi Menteri Ekonomi Negara-Negara Länder, dan Kementerian Federal Ekonomi dan Energi. Dari segi pengetahuan, penguasaan yang baik tentang pengetahuan bidang pekerjaan dan atau pendidikan dalam konteks yang kuat dan keterampilan kognitif serta praktik tertentu. Dari segi keterampilan praktik, keterampilan memecahkan masalah khusus untuk bidangnya dan melaksanakan tugas di lapangan, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dan bekerja dengan aman serta tanggung jawab untuk komunitas kerja, menambah aspek kewirausahaan dan bahasa dalam kerangka kualifikasi, bekerja secara ekonomis, produktif, dan sistematis. Dari segi kompetensi, mengevaluasi kompetensi dan ruang lingkup tugas serta meningkatkan atau mengembangkan diri yang berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan, memiliki kemampuan untuk bekerja seumur hidup, berkomunikasi secara beragam dan interaktif dalam situasi yang berbeda, setidaknya dalam satu bahasa asing dan internasional. Kita lanjutkan. Sebelumnya saya sudah bacakan bahwa ada 8 jenjang untuk kerangka kualifikasi dari negara Jerman. Dan ini yang pertama ada jenjang 1 dengan pengetahuan, memiliki pengetahuan dasar umum, memiliki wawasan awal tertentu tentang suatu bidang studi atau pekerjaan. Dari segi keterampilan, memiliki keterampilan kognitif dan praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas sederhana sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk menilai hasil tugas tersebut, membangun korelasi dasar tertentu. Kemudian dari segi kompetensi, belajar atau bekerja sama dengan orang lain, memperoleh dan bertukar informasi secara lisan dan tertulis. Dan capaian pembelajaran yang diinginkan adalah belajar atau bekerja di bawah pengawasan, menilai tindakan sendiri dan orang lain, dan menerima bimbingan belajar. Kita lanjutkan. Untuk jenjang 2, pengetahuan, memiliki pengetahuan di tingkat umum dasar dan pengetahuan profesional dasar di bidang studi dan pekerjaan tertentu. Dari segi keterampilan, memiliki keterampilan kognitif dan praktis dasar yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam bidang studi atau pekerjaan, menilai hasil tugas tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan membangun korelasi yang bersifat menjurus. Dari segi kompetensi,
Bekerja dalam kelompok, menerima ungkapan dan umpan balik dari kritik umum, bertindak dan berkreasi sesuai dengan situasi yang diberikan berkaitan dengan komunikasi verbal dan tertulis. Dengan capaian pembelajaran, belajar atau bekerja dengan cara bertanggung jawab dan sebagian besar di bawah pengawasan dan konteksnya akrab dan stabil. Menilai tindakan sendiri dan tindakan orang lain, digunakan panduan belajar dan ditetapkan dan dipandu cara pembelajaran. Untuk jenjang 3, dari segi pengetahuan, memiliki pengetahuan umum yang diperluas atau pengetahuan profesional yang diperluas dalam bidang studi tertentu. Dengan keterampilan, memiliki keterampilan spektrum keterampilan kognitif dan praktis untuk perencanaan dan pemrosesan tugas-tugas baik di bidang studi atau kegiatan yang lain, sehingga kriteria yang ditetapkan memberikan transfer metode dan hasil yang baik dan sederhana. Dari segi kompetensi, bekerja dalam kelompok dan sesekali menawarkan dukungan, membantu dan membentuk lingkungan belajar atau kerja yang baik. Dengan capaian pembelajaran, belajar dan bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab termasuk dalam konteks yang kurang familiar. Selanjutnya, untuk jenjang 4, pengetahuan. Memiliki pengetahuan umum yang lebih atau pengetahuan profesional teoritis dalam bidang studi atau kegiatan lain. Keterampilan, memiliki spektrum keterampilan kognitif yang praktis, memfasilitasi persiapan tugas dan pembacaan masalah secara mandiri. Dari segi kompetensi, pekerjaan atau kelompok disebut menawarkan dukungan terus-menerus, membenarkan proses dan hasil komunikasi yang baik. Dengan capaian pembelajaran, tetapan tujuan pembelajaran dan kegiatan mandiri, merenungkan nilai tujuan tersebut dan mengambil tanggung jawab sendiri. Untuk jenjang yang kelima, pengetahuan, memiliki pengetahuan profesional yang terintegrasi dalam suatu bidang studi atau pengetahuan kerja yang terintegrasi dalam suatu bidang kegiatan. Ini juga mencakup pengetahuan profesional teoritis yang lebih mendalam, mengenal ruang lingkup dan batasan bidang studi. Dari segi keterampilan, memiliki proses kerja yang menyeluruh di area kerja dan memiliki proses tersebut dengan pertimbangan komprehensif tentang tindakan alternatif, efek timbal balik, dan area tetangga yang menyediakan transfer metode dan solusi yang komprehensif. Dari segi kompetensi, memiliki kompetensi untuk perencanaan otonom dan pemrosesan tugas-tugas teknik komprehensif yang ditugaskan dalam bidang studi yang kompleks dan khusus atau bidang pekerjaan yang dapat berubah. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran, merefleksikan dengan menilai tujuan pembelajaran sendiri dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara eksternal melalui pembelajaran mandiri dan memikul tanggung jawab dan tujuan tersebut, menarik konsekuensi dan proses kerja dalam tim. Selanjutnya untuk jenjang ke-6, pengetahuan. Memiliki pengetahuan khusus dan integrasi termasuk pengetahuan tentang prinsip-prinsip akademik dasar dan aplikasi praktis dari subjek akademiknya, sehingga kualifikasi untuk bahasa Jerman dikualifikasikan pendidikan tinggi untuk pengetahuan kerja yang luas dan integritas yang baik termasuk pengembangan teknis terkini, memiliki pengetahuan untuk pengembangan lebih lanjut dari subjek akademisnya sendiri, yaitu memiliki pengetahuan yang relevan pada antarmuka ke area lain. Selanjutnya, keterampilan. Memiliki spektrum metode yang sangat luas untuk memproses masalah kompleks dalam mata pelajaran akademiknya, yaitu menyusun solusi baru dan menilai solusi tersebut termasuk dengan mempertimbangkan sebagai kriteria bahkan dalam keadaan di mana persyaratan sering berubah, mengasumsikan tanggung jawab dan bekerja dalam ahli atau tim atau menunjukkan tanggung jawab dan memimpin kelompok atau organisasi tertentu. Kompetensi. Memiliki kompetensi untuk perencanaan, pemrosesan, dan evaluasi tugas teknis yang komprehensif dengan masalah yang ditetapkan. Dengan capaian pembelajaran, tetapkan, merenungkan, dan nilai tujuan pembelajaran dan proses kerja serta struktur pembelajaran dan proses kerja secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, jenjang 7, pengetahuan.
memiliki pengetahuan yang komprehensif, terperinci, spesialis, dan mutakhir, dan mata pelajaran akademiknya sesuai dengan level 2. Biasanya ini dilaksanakan di tingkat magister. Kemudian dari keterampilan, memiliki konsep teknis dan desain khusus yang berkaitan dengan solusi masalah strategis dalam mata pembelajaran akademiknya. Dari segi kompetensi, memiliki kompetensi untuk memproses tugas dan masalah profesional yang baru dalam kompleks dan memiliki kompetensi untuk mengelola proses secara otonom dalam subjek akademik atau dalam bidang aktivitas pekerjaan yang berorientasi strategis. Untuk capaian pembelajaran, menetapkan tujuan untuk mengaplikasi baru dan tugas berorientasi pada penelitian, mencerminkan kemungkinan implementasi sosial, ekonomi, dan budaya digunakan secara tepat. Selanjutnya, jenjang 8. Dari pengetahuan, memiliki pengetahuan mutakhir yang komprehensif, terspesialisasi, sistematis dalam disiplin. Kemudian, keterampilan, memiliki keterampilan yang dikembangkan secara komprehensif yang berkaitan dengan identifikasi atau solusi masalah yang ada, sehingga dalam bidang kegiatan kerja juga merancang atau mengimplementasikan pengelolaan dan metode atau ide yang baru prosedurnya. Dari segi kompetensi, memiliki kompetensi untuk memperoleh temuan penelitian dalam mata pelajaran akademik atau pengembangan solusi dan prosedur inovasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Tentukan tujuan untuk aplikasi kompleks baru atau tugas berorientasi penelitian dan mencerminkan kemungkinan implementasi sosial, ekonomi, dan budaya secara baik dengan metode yang baik juga dengan proses yang baru. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini.